Selamat siang adik-adik. Jumpa lagi bersama Laus Setiwi dalam ibadah sekolah minggu kita. Hari ini kita akan bersama-sama mau memuji Tuhan. Laus harap semuanya sudah siap memuji Tuhan. Nah, adik-adik, kita harus bersyukur karena Tuhan sudah baik sama kita. Dia selalu menyertai hidup kita. Ya, oleh sebab itu untuk mengungkapkan rasa syukur kita, mari bersama-sama kita naikkan pujian Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi adik-adik, Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Nah, adik-adik, Tuhan begitu baik di dalam setiap kehidupan kita. Mari saatnya kita akan berdoa, dan doa pembuka dipimpin oleh teman kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami bisa beribadah bersama-sama. Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Tasya berdoa. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mengganti pujian kita yang mengatakan Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Sekali lagi, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga.
kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita akan mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo adik-adik semuanya, siapkan hati, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, bersama-sama kita naikkan pujian Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus, siap gerak. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus, siap gerak. Halo adik-adik, tiba saatnya kita akan mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya yuk kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini bersama-sama kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan kiranya memberkati kami semuanya, memberkati Rosemary yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan Tuhan juga tolong supaya adik-adik kami dapat duduk dengan manis mendengarkan cerita firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sekarang Lause mau memperlihatkan gambar. Coba kalian tebak, ini gambarnya siapa ya? Hah? Dua orang bapak. Siapa? Betul, Petrus dan Yohanes. Nah, kalau yang ini, masih ingat enggak? Seorang yang lumpuh, yang tidak bisa berjalan. Cerita minggu lalu disampaikan kepada kita bahwa ketika Bapak Petrus dan Bapak Yohanes pergi ke bait Allah, ada seorang yang lumpuh. Dia duduk minta uang. Lalu apa yang terjadi? Ketika melihat Petrus dan Yohanes, dia minta uang, tetapi Petrus dan Yohanes katakan, kami tidak memiliki uang, tetapi kami akan menyembuhkan engkau di dalam satu nama. Namanya siapa? Ayo. Hah? Betul, nama Tuhan Yesus ya. Dalam nama Tuhan Yesus, ayo kamu bangkit, berdiri dan berjalanlah. Wah, adik-adik, apa yang terjadi? Si lumpuh itu sekarang bisa berjalan. Dia begitu senang. Kemana Petrus dan Yohanes pergi, dia ikut dan dia berteriak, puji Tuhan, saya sembuh. Lah, banyak orang yang ada di sekitar situ. Lalu mereka berkumpul, mereka ingin mendengar. Ada apa ya? Apa yang terjadi ya? Wah, ternyata mereka mendengarkan bahwa Petrus dan Yohanes menyampaikan hanya ada satu nama yang bisa menyelamatkan kita semuanya. Seperti apa yang dialami oleh si lumpuh ini. Akhirnya adik-adik, ya, orang banyak itu, wah mereka dengar, mereka mau menjadi percaya.
Tetapi ketika Petrus dan Yohanes sedang bersaksi tentang Tuhan Yesus, tiba-tiba datang pemimpin-pemimpin agama dan kepala pengawal bait Allah. Mereka bilang, "Hei, stop. Sudah, jangan berbicara lagi tentang Tuhan Yesus." Terus Petrus dan Yohanes bertanya, "Memangnya kenapa? Pokoknya kalian tidak boleh menyampaikan tentang Tuhan Yesus lagi ya." Nah, adik-adik, kemudian bapak-bapak ini ya, pemimpin-pemimpin agama ini menangkap Petrus dan Yohanes. Mereka dimasukkan ke dalam penjara. Waduh, mereka takut enggak? Mereka tidak takut. Mereka tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Keesokan harinya, Petrus dan Yohanes dibawa ke satu tempat di pengadilan. Lalu mereka katakan begini, "Hei, Petrus dan Yohanes, sekarang coba kamu katakan, dalam nama siapakah kalian berkuasa untuk menyembuhkan si lumpuh itu?" Kemudian Petrus berdiri dan dia katakan, "Hai bapak-bapak, saya mau bersaksi bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang Nazaret itu yang telah kalian tangkap, kalian salibkan dia, dan dia sudah bangkit. Nama itulah yang berkuasa, yang memberikan kesembuhan kepada si lumpuh ini. Bapak-bapak ingat ya, kalau kalian mau selamat, kalian harus percaya kepada Yesus Kristus." Nah, adik-adik, bapak-bapak ini mereka tidak senang. Mereka bilang, "Stop. Jangan lagi cerita, jangan lagi bicara, jangan lagi sebut-sebut nama Tuhan Yesus. Sekarang begini ya, kalian akan kami bebaskan. Tetapi ingat satu hal, jangan lagi bersaksi tentang Tuhan Yesus." Nah, adik-adik, kemudian Petrus dan Yohanes dibebaskan. Ketika mereka keluar dari pengadilan itu, ya, mereka berjalan dan orang banyak mengikuti mereka. Apakah Petrus dan Yohanes menjadi takut? Tidak mau lagi menyampaikan tentang Tuhan Yesus? Tidak. Mereka berani untuk bersaksi. Mereka berani untuk menceritakan tentang siapa itu Tuhan Yesus. Ya, kenapa mereka berani? Ayo, karena ada Roh Kudus di dalam. Iya, karena ada Roh Kudus di dalam hidup mereka, di dalam hati mereka. Roh Kudus memberikan keberanian kepada Petrus dan Yohanes sehingga mereka terus bersaksi, mereka terus menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Dan orang-orang itu yang mendengar tentang nama Tuhan Yesus, banyak yang menjadi percaya. Adik-adik, dari sini kita bisa belajar ya, bahwa Tuhan Yesus mau pakai kita untuk menjadi saksinya. Tuhan Yesus mau memakai kita untuk menceritakan kepada banyak orang tentang siapa itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus satu-satunya penyelamat kita. Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat kita. Tuhan Yesus satu-satunya penolong kita. Kita mau enggak menceritakan kepada banyak orang? Kita bersedia enggak untuk bersaksi kepada banyak orang? Dan kita senantiasa mau hidup untuk mulut ini dipakai bersaksi memuji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, Tuhan Yesus memakai kita semuanya untuk menjadi saksinya. Nah, sekarang bersama-sama kita akan membaca ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini terambil dalam
kitab Yosua 24 ayat 18b. Bunyinya apa? Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Sekali lagi, Yosua 24 ayat 18b. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah setiap adik-adik kami agar mereka punya keberanian untuk bersaksi, untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Tuhan Yesus, sertailah setiap adik-adik kami supaya mereka dapat menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Pakailah mulut bibir kami untuk selalu memuji Tuhan dan juga untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang sehingga mereka pun percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, dan kami pun dapat menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia kepadamu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari persiapkan persembahan kita. Persembahannya bisa dikirim melalui rekening di bawah ini. Bisa juga persembahannya dibawa di gereja, diberikan kepada Lause Mary ataupun Lause Wasti. Kita bersama-sama naikkan pujian Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Nah, adik-adik, saatnya kita akan berdoa untuk persembahan kita. Nah, doa persembahan dipimpin oleh teman kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami beribadah dan mendengarkan firman Tuhan-Mu dan memuji nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya ini berkenan untuk-Mu. Tuhan, berkati kami dan pekerjaan orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, terima kasih. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah membawakan persembahan kita. Nah, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan ya, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.